believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Holy Spirit, that we will rise again. Ya, shalom, selamat sore teman-teman semua yang dikasih Tuhan. Kita akan Shalom Pak. melanjuti ya bahan mata kuliah kita di Tafsir Perjanjian Lama. Ini adalah pertemuan yang keenam ya. Berarti minggu depan adalah pertemuan terakhir dan yang kedelapan itu adalah kita UAS ujian akhir semester seperti itu. Nah, sekali lagi saya hanya mau menyampaikan poin-poin daripada Tafsir Perjanjian Lama atau kitab Pentatuk itu. Saya tidak mau bicara teori di sini karena ini kan kelas tutor ya. Artinya kelas di mana teman-teman, Bapak Ibu belajar yang semestinya lebih dalam daripada sebatas teori seperti itu. Seperti yang saya janjikan pada minggu lalu bahwa kita akan melihat the journey of Abraham atau Abraham, perjalanan Abraham dan kita akan lihat konteks apa yang dikatakan hari raya pendamaian dan berhubungan dengan hari atau tanggal kelahiran Yesus Kristus seperti itu. Ya, ini yang selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara kita, bukan pertanyaan sebetulnya ya, menyerang seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya tentang Abraham ini supaya Bapak Ibu paham dan tahu seperti apa perjalanannya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca tentang kisah Abraham bahwa Abraham itu sudah pernah sampai ke tanah perjanjian seperti itu. Dan saya nggak kupas semua ya, hanya poin-poinnya saja karena waktu saya sekitar 40 sampai 50 menit kalau bisa supaya kelompok 3 bisa selesai presentasi seperti itu kebagian juga di hari ini. Makanya ini ada dua bahan, saya coba untuk ngambil poin cepatnya saja begitu. Disimak dengan baik dan nanti kalau ada ayat-ayat yang dibacakan segera bantu ya, jangan jangan diam. Artinya kalau diminta ayat berapa dibuka, cepat dibuka begitu. Baik, kita akan lihat bahan kita ya. Ya, kita mau melihat tentang peta perjalanan Abraham ya. Abraham itu bapak orang beriman. Bapak orang beriman yang diakui oleh tiga agama samawi itu. Apa itu? Judaism, Christianity, Islam. Mengatakan bahwa itu adalah mengklaim, sama-sama mengklaim Bapak orang beriman atau dibilang dengan yang lain katakan agama langit. Apa itu agama langit? Yang turun dari atas. Sama-sama klaim kan semuanya kan dari Tuhan ke bawah. Judaism begitu, Kristen begitu, termasuk yang Islam juga begitu. Julukannya sama, Bapak orang beriman. Kalau minggu lalu kita bahas di last minute ya, contoh dari mana Bapak Abraham buat kita aplikasinya? Bukan kepada betul tindakannya, perbuatannya itu, tetapi iman Abraham kepada Yesus. Injil yang disampaikan kepada Abraham, arti kabar baik. Nah, kabar baik itulah tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, kita anak-anak Abraham seperti itu, iman kepada Yesus. Ini akan nyinggung ke soteriologi ya, keselamatan. Jadi keselamatan di dalam perjanjian lama itu teman-teman sama. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena amal soleh, tetapi iman. By grace alone. Karena iman semata-mata. Abraham melihat ke depan, Yesus yang akan datang. Kita melihat 2000 tahun yang lalu, Yesus yang sudah datang. Nah, kita lihat. Ini adalah perjalanan Abraham. Kita akan lihat bagaimana imannya dia itu begitu luar biasa ya. Bagaimana dia bisa berangkat meninggalkan kotanya itu karena perintah Tuhan. Dia sudah melangkah itu. Nah, peta ini juga teman-teman bisa dapatkan di dalam Alkitab yang paling belakang ya. Kalau memang masih ada tuh ya di dalam LAI. Jalanan Abraham itu. Ada enggak? Kalau ada bisa dilihat. Tapi saya ambil ini dari yang lain ya, peta ini. Nah, ini lihat perhatikan ya. Saya hanya ngambil poin-poinnya saja tapi sudah ada ayatnya. Kita tahu bahwa Abraham eh, orang tuanya itu penyembah pagan. Betul tidak? Betul Pak. Gimana ayatnya, Pak?
Namanya Tera tapi ayatnya Ya di mana ayatnya? Ada yang tahu? Coba buka Yosua 24 ayat 2. Bacakan cepat ya. Sudah bilang berapa ya. Pak? Bantu. Yosua 24 ayat 2. Yosua 4 ayat yang kedua. 24. Yosua 24 ayat 2. Yosua. Yosua 24 ayat yang kedua demikian bunyinya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, Abraham lingkungannya penyembah berhala, pagan, ya. Makanya Tuhan tarik keluar. Berarti pemisahan ya, dipanggil keluar. Nanti akan bicara di dalam eklesiologi itu. Dari gelap kepada terang yang ajaib. Berarti Tuhan itu memanggil keluar Abraham. Nah ini dia. Yosua sudah mencatat ini bahwa nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham, ayah Nahor, mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi penyembah pagan. Nah, kita lihat ini. Perjalanan ini. Ini adalah kota Ur. Ur itu apa? Ur itu kota. Ur Kastim. Kota Kastim. Coba bacakan ya. Ini adalah perjalanan Abraham. Bacakan Kejadian 11 ayat 31 dengan cepat. Silakan siapa? Nomor satu ini. Jangan cuma Pak Rex ya, mungkin gantian. Kejadian 11 ayat 31, Pak. Lalu Ya Terah silakan. membawa Abram, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Kasdim untuk Haran dan menetap di sana. Lihat ini ya. Berangkat dari sini, Pak. Ayat 31. Bahwa Terah membawa Abram anaknya, cucunya, ya, anaknya ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Ini Haran, Pak. Dua nih. Lihat nggak? Ya, sampai di sini. Ini di mana, Pak? Syria ini. Sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini, ini dia ya. Sampai di sini, coba baca ayat 32, Pak. Ini dia. Ayat 32-nya. Ayat kedua, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, di sini bapaknya Abraham mati. Ayat 32 ya. Di Haran ini. Mati. Nah, lalu setelah mati, lihat ini. Ada perintah apa Tuhan kepada Abraham setelah bapaknya mati? Terah. Coba baca Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia Nah, berangkat dari Haran. oke. Abraham berangkat umur berapa tadi? 75 tahun dari Haran. Betul ya? Ya sini. Ini dia. Nah, 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, coba kita lihat. Ini yang ketiga. Ya, ini kan dari Haran ya. Menuju tanah perjanjian. Coba kita buka Kejadian 12 ayat 6 dan 7.
Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7 demikian bunyinya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Oke, sampai di Sikem. Perhatikan ya. Sikem itu perbatasan Israel, Pak. Sudah sampai belum? Sudah. Sampai di Sikem. Dan Tuhan mengatakan apa tadi? Aku akan memberikan negeri ini. Betul tidak? Sampai nggak ke tanah perjanjian? Sudah sampai. Dan Tuhan baru ngomong di nomor 3 ini. Dari Ur Kasdim, Haran, Sikem. Ini kalau nggak ada iman, hitung aja dah. Panjangnya berapa kilometer tuh. Ojek nggak ada, pesawat Garuda nggak ada, apalagi Lion. Gatot Kaca juga nggak ada, Pak. Ya, yang ada onta. Di sini baru Tuhan ngomong, Abraham, tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ya, sampai di Sikem. Nah, apa yang terjadi di Sikem? Dilihat. Sikem ya, berarti sudah masuk Kanaan. Dan di dalam ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan dia katakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perjalanan cukup jauh ya. Dan sampai di Sikem di tanah perbatasan itu. Sekarang kita mau lihat yang keempat. Di Sikem ada apa itu? Ini lihat. Ya. Dia udah sampai di Sikem kan? Ada apa? Coba lihat kejadian 12. Sebentar ya. Kejadian 12. Sebentar ya. Oke, ini dia, baca, silakan. Satu orang bacakan, silakan. Ini ada PPT. Tetapi Tuhan menimpakan yang hebat kepada Firaun. Bukan, Pak. Oh, Baca kejadian 12 ayat 10, Pak, di PPT, Pak. kejadian ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ini Sikem. Ya. Dikatakan di Sikem dan Negeb ini. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Terjadi kelaparan hebat, Pak. Sikem dengan Negeb itu berdekatan. Terjadi kelaparan hebat. Nah, disinilah Abraham kok nggak tanya Tuhan ya. Kenapa dia nggak tanya Tuhan? Tapi dia berangkat kemana? Ke Mesir. Ke Mesir. Ini dia, Memphis, Egypt. Betul? Ini dia, Pak. Sebentar. Nah, silakan dibaca, Pak. Kejadian 12, ayat 14 sampai 20. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggau-punggau Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang
inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke. Sesampainya dia di Egypt, Mesir, kita tahu bahwa Sarai cantik ya. Ya. Kenapa cantik? Seperti ini. Orang mesti melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Waktu itu Pak Arlek kencang sekali ngomong itu. Ya, perempuan itu cantik-cantik. Nah, ini sama juga nih. Coba Pak, bisa diulang Pak. Sarai cantik Pak. Ya, karena kenapa? Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya. Punggawa-punggawanya banyak apa sedikit Pak? Banyak Pak. Memuji-mujinya. Sangat cantik. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut baik-baik ya. Karena apa? Ini dia. Ia mengingini perempuan itu. Ia mengingini perempuan itu. Siapa itu? Firaun. Firaun mengingini Sarai. Tetapi Tuhan di dalam ayat 17, Tuhan menimpakan yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abram itu, apa yang dikatakan Firaun kepada Abram? Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa istrimu Abraham berbohong? Abraham berbohong. Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu. Ambil. Pergi lagi deh. Diusir. Lalu Firaun memberikan hartanya kepada Abraham untuk segera meninggalkan Mesir. Pertanyaannya, kenapa Tuhan campur tangan, kasih tulah kepada Firaun? Ada yang mau jawab? Yuk silakan. Kenapa Tuhan campur tangan untuk Firaun itu tidak mengambil Sarai, tetapi dengan dibuatnya tulah? Ada yang mau jawab tak? Supaya istri Abraham, Sarai, Pak, tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Oke, satu. Yang lain? Silakan. Ayo, aktif ya. Supaya Udah mau input nilai nih. supaya rencana Tuhan terus berjalan ya, berlanjut dengan Lanjut. Oke. Siapa lagi? Untuk membangun imannya Abraham bahwa Tuhan menjaga dia. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Bu Diana? Bu Rini? Kenapa Tuhan cegah? Ya, karena memang sesuai perjanjian nanti Pak bahwa melalui Sarai ini adalah keturunan Abraham yang menjadi berkat yang Semuanya benar diberkati. ya. Semuanya benar. Kalau Tuhan tidak campur tangan, Pak, Yesus nggak ada. Jadi nyonya Firaun. Tidak ada Yesus, Pak. Betul tidak? Itu juga buat Bapak, Ibu, dan saya. Kalaupun kita juga melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, rencana Tuhan buat Bapak, Ibu, teman-teman tetap jalan, Pak. Abraham udah bohong ya. Tetap rencananya jadi. Itu juga buat kita. Ketika Abraham, jujur ya, ketika dia di Mesir,
dia berbohong yang pertama, lalu dia berkata kepada Firaun, ini adik saya. Firaun dikasih tulah. Kira-kira kalau bicara tulah, Firaun ingat siapa, Pak? Musa, Pak. Dengan Musa, Pak. Musa. Kira-kira tulahnya apa, Bu? Ada 10 tulah kan? Ya, ya. Tulah itu nanti, ya. Ini saya sebentar ya, saya stop dulu ya. Ini tulahnya, Pak. Lihat ini, Pak. Lihat. Saya kutip dari The Bible Knowledge Commentary Old Testament. Buku saya ya. Sungai Nil menjadi darah menghancurkan siapa ini? Hapi yang disebut dengan Apis, dewa kerbau. Menghancurkan dewa katak, Heget, dewa katak, Pak. Menghancurkan nyamuk, Set, dewa padang gurun. Menghancurkan tulah lalat pikat, Re, dewa matahari. Dia kirim tulah penyakit sampar menghancurkan Hathor, dewi berkepala sapi. Barah, tulah yang keenam. Ini adalah Sekhmet, dewi yang berkuasa atas penyakit. Hujan es, Nut, dewi langit, Osiris. 8, tulah belalang. Ya, ini sudah sampaikan. Ini Nut juga ya, sama. 9, kegelapan. Re, Horus, dia matahari. Kematian anak sulung, dewa reproduksi. Dewi yang menemani wanita ketika melahirkan. Ini dihancurkan Tuhan, Pak. Dewa tulah-tulah itu, dewa sembahan Israel itu, dewa sembahan Mesir itu dihancurkan Tuhan di zaman Musa. Ya, itu pertempuran Yahweh dengan Mesir pada waktu itu lewat Musa. Nah, selanjutnya ini. Ketika Abraham kembali ya meninggalkan Mesir, dia kembali ke Negeb. Coba baca Kejadian 13 ayat 1. Ini dia. Kembali ke Negeb. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya iya, kan udah diusir. Kembali ke Negeb. Negeb itu udah nggak jauh dari Sikem. Nah, di Negeb apa yang terjadi nih? Coba kita lihat ini. Ini tadi Bapak, Kejadian 13 ayat 1 ya? Ya, 1, Pak. Oke. Apa yang terjadi di Negeb? Coba kita lihat ini. Silakan dibaca, Pak. Kejadian 20 ayat 2 sampai 11. Siapa yang baca cepat? Kejadian 20 ayat 2 sampai 11. Saya baca ya, Pak. Kejadian Ya, 20 ayat 2 sampai 11 ya, Pak. Ya, 20 ya. Oleh Oke. karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak akan membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau.
Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abram dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abram, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abram berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Makasih ya, Pak Rex. Di Kejadian 20 ini, ayat 2 dan 11 yang tadi disampaikan atau dibacakan oleh Pak Alex. Dia ketemu dengan yang namanya Raja Gerar. Dan dia juga melihat Sarah itu cantik. Ya, dikatakan bahwa Raja Gerar, maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Ya, mungkin begitu ya. Kalau nasib orang cantik, nggak di mana-mana dikejar gitu. Apalagi raja tuh. Ya, lihat ini. Tetapi pada waktu tengah malam, Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi dan berkata kepadanya, ya, berkata kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu sudah bersuami. Kenapa bisa Tuhan campur tangan? Karena alasan yang sama. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebetulnya Abimelek salah nggak? Nggak salah. Tapi Abraham, apa yang dikatakan itu? Abraham bohong, ini lihat ini. Bohong yang Saudara katanya. kedua, bohong yang kedua kali, Pak. Abraham, Pak. Ini dia. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Bohong yang kedua kali, Pak. Karena apa? Bohong. Takut dibu dibunuh. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu dan saya baca ini, pernah nggak melihat dark side, sisi gelap Abraham? Di samping dia Bapak orang beriman, dia juga punya dark side. Sisi gelap, termasuk Bapak Ibu dan saya punya sisi gelap yang harus ditundukkan. Bohong dua kali kan? Nggak ada loh bohong kecil, bohong besar, sama aja ya cipoa ya cipoa. Kalau minggu lalu Tuti, tukang tipu. Nah itu iblis itu. Bohong besar, bohong kecil sama aja. Lalu berfirmanlah Allah. Ya, engkau harus mati ya karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia udah bersuami. Nggak main-main lu tuh. Pembela Abraham itu. Lihat ya. Karena ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Itu juga buat saya. Saya ulang lagi. Itu juga buat teman-teman dan saya. Ketika kita juga mungkin salah di hadapan Tuhan. Salah langkah. Ya. Rencana Tuhan gagal nggak? Enggak. Tetap jalan. Allah mana yang begitu? Di luar Yesus. Nggak ada, Pak, duduki. Tuhan masih berbelas kasih pada Abraham. Karena perjanjiannya itu. Kepada Abraham. Ya. Tuhan turun tangan lagi. Intervensi lagi. Lanjut. Ya. Sampai di situ selesai. Apa yang bisa kita dapatkan? Saya kutip apa yang dikatakan jurnal ya, kajian eksegetikal makna iman berdasarkan surat Ibrani. Iman dalam arti yang sebenarnya adalah percaya mentaati firman Tuhan. Jadi iman itu bukan cuma selalu dikatakan iman apa sih Pak? Dasar di segala sesuatu yang kita harapkan. Itu standar. Ibrani 11 ayat 1. Tetapi iman adalah yang sebenarnya adalah percaya menaati firman Allah. Jadi seluruh hidup kita itu percaya kepada Tuhan. Nah, ini dia. Iman Abraham ialah ketaatannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada firman Allah. Abraham tidak mengabaikan perkataan atau perintah Allah. Dia terus setia dan taat sampai dia mengakhiri hidupnya. Ini kutipan jurnal. Ya. Nah, kita lihat juga iman dalam perjanjian baru ya, dalam
kajian eksegetikal kutipan juga ya. Warman mengatakan iman itu mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidup kepada janji Allah. Mengamini segenap kepribadian dan cara hidup kepada janji Allah. Jadi pegang janji Allah itu beriman. Coba kalau tidak salah Mazmur 119 ayat 10 atau 11 ya. Silakan dibaca. Dengan Mazmur segenap Mazmur hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam baik Pak. hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Oh, Engkau. menyimpan janji Tuhan, Pak. Menyimpan janji Tuhan itu beriman. Enggak beriman dikatakan supaya aku jangan berdosa. Enggak pegang janji Tuhan, berdosa. Di dalam ya. Bapak nggak percaya sama janji Tuhan, sama saja. Dosa juga. Nggak menyimpan, sama saja. Simpan janji Tuhan itu. Itulah Abraham. Ini dikatakan oleh Warman ya dalam surat Ibrani. Coba kita lihat yang lain. Dalam PB, iman berarti mengamini segala kehidupan ya. Nah ini lihat nih. Lihat ya. Saya juga mengutip apa yang dikatakan Warman ya. Dalam dia punya jurnal seperti itu. Silakan dibaca ini satu orang. Nih, mungkin agak berat nih. Silakan dibaca Pak. Satu orang nih. Silakan. Nah, itu dia yang kuning. Silakan dibaca satu orang. Beriman adalah mempercayai firman-Nya dan kemudian melakukan firman itu. Tidak peduli bagaimana keadaannya atau apapun akibatnya. Sekalipun menakutkan namun tetap menaati perintah Tuhan dan percaya bahwa Ia akan melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Ya, tidak peduli bagaimanapun keadaannya dan apapun akibatnya. Itu beriman, Pak. Itu beriman ya. Seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu bahwa apa kesimpulan dari kisah itu. Bahwa Abraham itu adalah yang memiliki kesempatan sebagai orang percaya itu beriman walaupun terkadang memiliki kelemahan. Betul tidak? Orang yang beriman bukan berarti orang yang nggak ada lemahnya, Pak. Nggak ada sisi kurangnya. Ya, Abraham punya kelemahan nggak? 2 kali bohong. Betul Pak Guntur? Iya, Pak. Bohong kok dia. Namun apabila tetap percaya Tuhan, Tuhan akan menolong dan memperhitungkannya. Jadi itulah ya perjalanan tentang Abraham ini. Saya nggak kutip ayat selanjutnya ya sampai di sini. Ya, jadi dari Ur-Kasdim sampai Haran, sampai Sikem, sampai Negeb, kelaparan, lalu ke Egypt, kembali ke Negeb, dan sampai di pasal 20 aja saya bahas itu. Saya hanya menyampaikan ini. Ya, perjalanan ini dari sebuah peta ya bisa jadi khotbah teman-teman begitu. Baik, saya stop sampai di sini. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son.